Halo semuanya, aku tahu. Mungkin kalau aku ngomong permintaan maaf lagi ini udah nggak make sense buat kalian. Karena aku udah lebih dari sebulan, mungkin sekitar 32 atau 33 hari sejak terakhir kali aku bikin video permintaan maaf sebelumnya karena keterlambatan bikin video. Jadi habis telat seminggu, terus malah ngilang tuh sebulan. Tapi aku bakal janji, aku akan jelasin semuanya di video kali ini. So buat kalian yang penasaran kenapa aku tiba-tiba ngilang, simak terus sampai akhir. Jadi gini, di video sebelumnya kan aku cerita tuh, oh ya sibuk ini dan itu, karena memang jadwal kerjanya aku bikin padat. Aku padetin di awal karena 5 hari terakhir itu aku akan ngetrip sama mama. Aku ngambil cuti singkat lah, kompromi sama teman-teman kerja untuk di-adjust gimana caranya jadwalnya tuh bisa untuk bikin aku 5 hari aku akan trip sama mama. Jadi singkat cerita, puji Tuhan sekali, sukses lah aku bisa bawa mama ke sini. Pesawat penerbangan kan aku udah pernah cerita sebelumnya, pesawat penerbangan PP aku udah cover, selama tinggal di sini hotel-hotel semua aku udah cover dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan puji Tuhan mama udah berangkat dan pulang dengan selamat. Tapi apakah semuanya aman itu? Ternyata enggak. Jadi gini, kita cerita nih. Di Paris aku sampai 1 hari sebelumnya. Jalan-jalan secara pribadi, tunggal. Jalan-jalan keliling, dan itu nostalgia lah. Karena persis setahun lalu, itu aku pergi sama salah satu mantan polisi di Indonesia. Beliau bersepeda dari Indonesia sampai ke Paris. Jadi saat itu, nostalgia lah. Dan yang kali ini somehow aku pergi murni liburan. Nggak untuk dalam konteks pekerjaan. Jadi aku bener-bener tipe orang yang nggak pernah pergi gitu loh sebenarnya, tidak terlalu menikmati pergi kayak self trip gitu, nggak bisa gitu loh, aku self travel gitu nggak bisa, nggak terlalu menikmati lah. Aku akan lebih menikmati pergi aja dekat kayak cuma keluar kota tapi sama teman-teman gitu, sama keluarga. Jadi yang kali ini bener-bener tunggal, pergi sendiri dan tanpa konteks pekerjaan. Aku pergi hanya untuk liburan. Jujur gabut sih gitu loh, bingung mau ngapain. Akhirnya aku jalan sekeliling Paris, jalan kaki gitu loh. Hari itu berapa jam aku jalan? Ya beberapa jam lah. Aku jalan sekitar 34.000 langkah lah. Hampir kayak half marathon lah tapi jalan gitu. Oke, malam itu tidur, besoknya jemput mama, kita jalan-jalan lagi mengulang trip yang sama. Cuma yang kali ini karena kita bawa koper, jadi kita pakai public transport lah, tram dan lain sebagainya. All safe, Paris tidak ada yang ditakutkan, tidak ada hal buruk terjadi. Karena kan semua mengingatkan bahwa Paris itu banyak pencopetnya, dan memang ketika tahun lalu pun sama beliau ketika aku pergi ke sana memang ada eksiden. Karena memang bertepatan dengan Paris Olympic dan memang ada eksiden saat itu. But nothing happened in Paris. Oke. Time goes by, kita terbang ke Vatikan malamnya. Jadi siang mama nyampe, malamnya kita langsung terbang ke Roma. Sampai di Roma, disinilah masalahnya dimulai. Aku udah sempat tanya-tanya sama temanku, karena memang kita punya semacam travel agency kecil-kecilan. Jujur memang kelebihannya dia di situ. Jadi aku tanya, bagaimana caranya dari bandara kita pergi ke hotel? Oke, karena kamu sampainya midnight, ini jadwal busnya. Karena kereta udah gak ada, ini jadwal busnya. What do you think? Which one the best I should buy? What time? Dia bilang, it's up to you. Kamu bisa beli yang tiket fleksibel atau beli tiket spesifik jam. Tapi aku nggak mau ngambil resiko. Udahlah, kita pikir beli aja nanti. Beli di tempat. Karena kita nggak tahu apakah ada delay, apakah kopernya keluarnya lama, atau dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Udah kelihatan tuh jadwal terakhirnya kapan. Time goes by, kita tidur 2 jam di... Ya tidur-tiduran lah, bukan tidur. Tidur-tiduran 2 jam di airport. Gara-gara kopernya kita nggak keluar-keluar. Bolak-balik orang sudah menggerutu sana sini. Tanyalah, akhirnya aku iseng. Tadinya aku mikir, yaudah kalau udah ada orang lain yang bertanya, ngapain aku gitu bikin ricuh. Nggak perlu bikin rame-rame lah. Pokoknya kalau udah ada yang tanya ya tanya. Cuma sebel juga nih, kok nunggu lama. Akhirnya aku tanya ke petugasnya, Mbak, ibarat kata gitu nih, Mbak, ini koper saya kemana? Kok nggak keluar-keluar? Oh maaf mas, nggak ada petugasnya yang ngangkatin. Cok, di situ langsung mau marah karena udah capek kan. Cok,
Iki apa aku medun dewe ngangkati koper buat yang lain sama bapak-bapak yang lain kan nggak mungkin gitu loh. Aku bayar kan gimana gitu lah servisnya. But udahlah nggak mau diambil ribet. 3 jam lah, sekitar jam 3 pagi kita keluar dari airport, tembak taksi langsung sampai ke hotel. Sampai di hotel kita nggak ada waktu untuk istirahat lah, tidur kayak gitu proper nggak ada. Cuma tiduran, makan pop mie, langsung jalan. Kita langsung selesaikan lah Holy Door 1, 2, 3, 4. Selesaikan, dapat sertifikat. Disinilah masalah selanjutnya muncul. Di hari pertama kita nggak sempat kemana-mana lagi karena ada eksiden. Jadi kecopetan lah mama. Ya sangat shock sebenarnya dari siang aja tuh sebenarnya kita kayak ngomong, wah shock juga ya. Kok kayak semacam cerita di Alkitab, rumah Tuhanku jadi tempat untuk berdagang gitu loh, banyak banget yang berdagang di sana sini. Jadi kejadian kecopetan malah di rumah Tuhanku di Vatikan nih. Wah gila, shock banget. Drop lah. Saat itu drop langsung udah kita nggak minat kemana-mana. Nggak jadi tuh kita mau lihat-lihat Kolosium dan lain sebagainya itu nggak sempat gitu loh. Cuma ngeliat beberapa hal. Udah saat itu akhirnya kita pulang istirahat. Besoknya kita bener-bener seharian nggak pergi. Kita hanya pergi di malam harinya untuk melihat kembang api. Jadi sangat bertepatan sekali. Jadi back in the past itu selalu dirayakan sampai tahun 1500-an atau 1800-an. Kembang api itu di salah satu kastilnya cuma sempat berhenti dan baru mulai beberapa tahun belakangan ini itu baru mulai lagi dan bertepatan kita kedapatan. Jadi itu bener-bener bukan direncana gitu loh. Aku juga nggak tahu, cuma apa nih yang mau kita lakukan pas aku bikin itinerary dadakan. Jadi bikin itinerary itu ketika aku di Paris. Itu aku baru nyusun itinerary di Vatikan. Segitu aku nggak punya waktunya gitu loh. Segitu sibuknya karena aku harus siapin uang karena abis ini 5 hari aku kerja, pulang itu kan gak lama aku terima gaji itu yang akan aku gunakan untuk kehidupan aku sama mama. Karena mama sempat nginep di sini hampir plus minus 1 bulan lah. Jadi kerjanya nggak jadi kendor juga gitu loh, kencang di awal. Dan setelah masalah itu, walaupun ada masalah, oke, kita coba relax. Walaupun tetap buat aku pikiran gitu loh. Cuma aku berusaha untuk tetap tenang gitu loh di depan mama. Jadi drop lah, nggak ada mood, nggak ada tenaga. Dan apakah habis cuti gitu, oh ya nyantai? Enggak. Aku ngambil cuti itu bener-bener dipepet. Jadi hari itu aku sampai istirahat, besok langsung kerja. Jadi which is bulan ini langsung kerja. Dan apakah oh ya kerjanya nyantai lah, kan sekarang nggak ada kuliah, lagi libur summer. Oh enggak, aku dapat jadwal kerja bulan ini 24 hari, which is 288 jam. So jadwal kerjaku itu super padat. Dan bayangin aja betapa capeknya dan stresnya aku. Ya mungkin kalian bisa lihat lah, nih kantung matanya punya kantung mata gitu. Ya memang tidur nggak proper, ya bisa dilihat juga di jam. Dia bilang aku kayak cuma tidur 6 jam gitu setiap hari. Dan nggak semuanya proper sleep gitu loh, secara data di Smartband. Belum lagi masalah internal di kehidupan sehari-hari lah kan. Tetangga juga rese lah dan sebagainya. Stres kan, jadi udah mama HP hilang. Terus ada beberapa insiden lagi yang aku nggak bisa sebutin di sini. Aku harus, ya pokoknya aku butuh dana besar lah. Mengalihkan dana ke sana sini. Kerja juga super padat. Masalah ini tetangga rese juga ribut. Terus belum lagi masalah internal di Poland. So ini yang aku lagi pikir beberapa waktu kebelakangan ini. Dimana even aku sendiri, jadi nggak usah kalian, pun menyadari bahwa kerjaku di restoran itu cukup berat. Jadi udah memang fisik, jamnya kita banyak, cukup berat. So aku ngebayangin bahwa aku nggak bisa nih kayak gini terus, gitu loh. Aku harus upgrade lah, naik level lah. Entah gaji lebih kecil tapi kerja di kantoran atau whatever it is. Tapi
ada satu hal yang bikin aku sempat berpikir gitu loh. Aku memang sempat lah pertama kali dulu awal-awal banget. Oke lah, kita S2 di sini, tau udah punya kerjaan, stay aja kita S2, beasiswa non beasiswa, I don't care. Aku punya earning power, aku bisa bayar kuliahku sendiri lagi, doesn't matter gitu loh, kita stay. Tapi setelah pemilihan presiden baru, ada masalah internal di Poland, dimana ini tuh juga bikin makin pusing gitu loh. Aku nggak tahu kalian subscriber di sini tuh ngikutin aku karena kehidupanku, karena aku belajar di Poland, atau karena aku juga bekerja di Poland, atau kombinasi keduanya. But whatever it is, aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwa di sini tuh ada isu tentang anti imigran. Jadi ada beberapa demo yang santer lah disuarakan di sini. Dan tekanan ini tuh jadi berbagai sisi gitu loh. Dan ini tuh bikin aku sempat menarik diri dari sosial media dan lingkungan sekitar gitu loh. Jadi bener-bener not totally di-cut, tapi lebih kayak sedikit menarik diri gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh, di grup kelas whatever happen, kalau nothing important ya udah aku diam aja. Di komunitas juga kita diam aja, di tempat kerja juga hampir mostly kita diam aja, di sosial media juga nggak terlalu banyak update kayak biasanya, nggak ada nelpon sana sini. Lebih aku mikir aku butuh waktu buat diri sendiri lah. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan memulihkan energi gitu loh. Karena bener-bener penyerapannya dari sana dan sini gitu loh. Ya aku tahu ini bukan alasan yang bisa sepenuhnya tuh membenarkan tentang keterlambatanku ini bikin video. Tapi aku harap kalian bisa mengerti dan aku mau ngasih tahu kabar baiknya. Aku kan sempat mikir, S2 nggak nih? S2 apa, mau kemana nih? Udahlah, sempat kepikir, yang nggak tak sebut lah negaranya, sebut aja Scandinavian country lah. Pokoknya di beberapa negara tersebut lah, Eropanya bagian yang sana. Kayaknya menarik nih kita S2 ke sana. Ditimbang-timbang. Dan saat itu aku benar-benar sangat menolak Asia gitu loh. Aku nggak Asia, nggak Australia, nggak Amerika, karena ya jelas lah Amerika lagi rame gitu. Aku mau Eropa, Eropa sentris nih. Cuma agak goyah sih kemarin, karena aku nggak mau spoiler dulu negaranya, tapi aku ngeliat negaranya, nggak mau, bahasanya juga nggak bisa. Apa sih kelebihannya di situ? Cuma dilihat-lihat, beasiswanya menarik, proyeksi perkembangan negaranya cukup menarik, year on year-nya mereka perkembangannya menarik, lapangan pekerjaannya oke, waktu masa tunggu setelah lulus, berapa lama menganggurnya juga cukup menarik. So aku terpikir untuk ke sana. Cuma ya namanya hidup itu pasti ada masalah, ada timeline yang sedikit meleset. So berpikir lagi lah. Cuma aku berusaha nggak terlalu mikirin, ya mungkin kita bawa santai aja lah, kita bikin video aja, ngobrol-ngobrol santai. Kemarin juga aku ngambil beberapa kelas online, ngelihat terkait tentang perancangan YouTube membership. Menarik sih, cuma memang walaupun aku sendiri juga belum bisa gitu loh, cuma ya why not gitu loh, kita punya skillnya. So aku bener-bener minta maaf sama kalian udah bikin kalian menunggu lama, but aku janji I'm trying my best ke depannya. So terima kasih banyak atas pengertian kalian, kesabaran kalian. Aku harap kalian tetap setia mendukung aku. So jangan lupa like-nya, subscribe, komen kalau kalian punya pertanyaan, punya apapun itu. Subscribe kalau kalian suka dengan video yang seperti ini. Aku try my best lah. Kayak contoh, kalau kalian lihat selama ini kebanyakan kalau kalian ada komen, ada pertanyaan, aku pasti respon secepatnya gitu loh. Entah di komen di YouTube atau di Instagram, ada yang kontak. Karena kemarin juga ada lah yang sempat kontak-kontakan untuk bertanya gimana caranya studi di sini, dan memberikan saran-saran buat dia lah base-nya gimana. So sampai jumpa di video selanjutnya.